hari serasa kiamat. Bagi orang tua yang hadapi kenyataan hidup, Putri Semata Wayang tamat. Misa Requiem berlangsung hikmat. Maria Francisca Bernadette Ellen dalam kenangan lekat. 22 tahun terlalu singkat untuk si gadis berkulit putih langsat. Kematian Maria Ellen digugat. Korban ditemukan bersimbah darah dengan wajah ramai jejak luka sayat. Di sebuah mal tergeletak ia di lantai tangga darurat. Penyelidikan polisi sudah lampaui tenggat. Namun lantaran belum ada bukti kuat, tak kunjung ada tersangka dijerat. Sudah tumpulkah aparat? Tak ada saksi mata, tak ada rekaman kamera. Pelaku menghabisi korban dengan membabi buta. Akankah pelaku tertangkap atau malah kasus takkan terungkap? Simak kisah selengkapnya sekarang juga dalam Rajapati berjudul Siapa Bunuh Model Cantik di Tangga Darurat. All weapons are holstered and stamped in. The line is clear. Halo ya, kamu udah selesai nontonnya? Halo ya, iya aku udah selesai nih nontonnya. Tadi aku nunggu waktu interviewnya lama banget, jadi aku pakai nonton dulu deh. Emang kamu interviewnya mau jam berapa? Sebentar lagi siang. Tapi aku bingung banget nih, jalan akses buat ke kantornya aku lewat mana? Ya, kamu coba tanya aja security di situ. Ya udah nanti aku coba ya. Yang, maaf ya, tadi aku nggak sempat anterin kamu. Soalnya tadi pagi aku ada kerjaan mendadak. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Tapi aku minta doanya ya supaya aku interviewnya dilancarin terus diterima. Ya, pastinya dong sayang. Kamu yang semangat ya. Jangan lupa berdoa. Udah Beb, aku tutup dulu ya. Halo Mah, sebentar lagi waktunya wawancara. Bantu doanya ya Mah, supaya Elang diterima. Pasti dong sayang. Ini mama masih doa novena buat kamu. Makasih ya Mah. Ya udah, Elang tutup dulu ya. Bye Mah. Ada mangsa nih. Kayaknya dia orang kaya deh. Lumayan nih buat bayar cicilan motor. Tunggu sebentar. Pak, kalau misalkan mau ke kantor Kidzania lewat mana ya? Mbak bukan pengunjung ya? Pasti Mbak mau interview kerja, ya kan? Iya Pak, lewat mana ya? Mbak bisa lewat tangga darurat aja Mbak. Setelah itu Mbak bisa masuk lewat pintu karyawan. Pintu daruratnya di mana? Terus lewat mana lagi? Oh iya, mari Mbak, biar saya antar. Iya Pak. Mari Mbak, lewat sini. Mbak tinggal naik satu lantai aja, lantai 7. Oh gitu ya. Kenapa harus lewat sini Pak? Iya Mbak, biar lebih cepet. Soalnya pintu depan itu khusus buat pengunjung. Biasanya para karyawan itu pada lewat sini semua.
Gitu. Ya udah deh. Ya. Maria tak berdaya melawan, tapi Mulyadi makin kerasukan. Menikam leher kiri korban, mematikan. Liciknya Mulyadi sengaja merusak wajah korban, sebab pikirnya bisa mempersulit identifikasi korban kemudian. Lantai 7,5, napas Maria Ellen melemah hingga nyawanya enyah. Tanpa selembar pun identitas, jasad Maria Ellen sendirian melas. Kok banyak nodoknya darah? Astagfirullah, itu mayat. Astagfirullah, itu mayat. Nama Maria Francisca Bernadette Ellen baru terungkap setelah 12 jam polisi menempuh segala cara identifikasi dan otopsi lengkap. Orang tua korban, pasangan Edi Suciadi dan Leni Kosasi, tampak berusaha tegar memendung sedih setelah kehilangan putri semata wayang terkasih. Ahli forensik RSCM Zulhasmar Syamsu menyebutkan ditemukan sejumlah bekas luka tusukan pada leher kiri dan perut atas korban. Pendarahan menjadi penyebab kematian. Waktu kematian korban diperkirakan jelang sore jam 3-an. Lantas, apa langkah kepolisian? Di Pondok Rangun kali. Pondok Rangun jam berapa Pak besok Pak? Oh, belum tahu ya, belum ada. Belum ada. Ini gimana? Ayo terus. Bapak tahu kabar meninggal jam berapa Pak tepatnya? Bapak Pak polisi ngasih tahu ada minta diidentifikasi mayat. Melalui telepon. Melalui telepon Pak. Jam berapa Bapak terima telepon? Wah lupa saya ya. Pagi-pagi atau siang Pak? Pagi saya. Pagi, Pak. Iya. Waktu saya mau cepetnya gimana? Aduh. Terus Bapak sebelumnya ada firasat kurang baik tentang Nggak ada. kejadian ini Pak? Nggak ada semuanya. Nggak ada, Pak, ya? Iya. Terakhir kontak jam berapa Pak dengan anak Pak? Nah, Terakhir kontak jam berapa? waduh saya lagi, aduh gimana ya, tolong deh, ya, nanti deh kita bicara nggak apa-apa ya. Iya. Saya lagi nggak bisa ngomong, nggak bisa mikir, nggak bisa apa-apa. Ya, tolong ya semuanya. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Edi. 3 hari sudah berlalu, polisi tampaknya masih buntu. Melenggang bebas si pelaku, penyidik bak mati kutu. Pasalnya, di lokasi kejadian tidak ada saksi mata, tidak ada rekaman kamera. Dari nol, penyidik membongkar perkara. Satu-satunya yang melihat wajah tersangka cuma korban yang tergeletak tak bernyawa. Sehingga polisi menyelami keterangan sedikitnya 5 saksi, termasuk menyita rekaman kamera CCTV. Sayangnya, kamera pemantau merekam sepanjang hari, namun minus titik ruang tangga darurat yang dicari. Timnya kan masih dibagi-bagi nih. Ya. Ada yang cari informasi lewat CCTV. Karena kan itu kan titiknya katanya informasinya banyak. Kita pengen cek juga apakah pada saat menjelang yang diperkirakan terjadinya tindak pidana itu apakah ada
sebelumnya kan kita harus mundur. Ya, jam berapa yang bersangkutan masuk gedung dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini laporan lengkapnya juga belum kita terima. Ya, tapi itu sebagai salah satu sarana yang kita kita kerjakan lah. Nah, ini saksi juga kemarin baru dari pihak pengelola itu sudah ada 4 atau 5, tapi sifatnya kita mencoba menghimpun informasi dulu dari mereka yang selaku pengelola gitu ya, belum terlalu mengarah karena masih petunjuknya juga belum bisa kita ambil secara jelas gitu. Karena kemungkinan tuh banyak sekali ya, termasuk yang kita baca di media pagi ini. Ya kalau kita bicara kemungkinan dan lain sebagainya nanti semua jadi bahan, tapi kan saya tidak boleh. Oh ini udah bisa sampai ke sini, apa iya kan belum tahu. Ya, kita tidak berandai-andai, tapi sebaik saya cari informasi yang pas sehingga bisa kita harapkan yang lebih akurat untuk mendekatkan kepada si pelaku. Tidak hanya berburu informasi akurat, penyidik juga menguji semua celah motif kuat dari setiap petunjuk yang tersirat. Motif cinta segitiga juga dipelototi, membidik orang terdekat yang menginginkan korban mati. Jadi benar, tepatnya hari Selasa tanggal 17 Maret 2009, Anda berada di kantor penuh. Kamis 19 Maret 2009, pacar Maria Ellen dimintai keterangan. Namanya Fedrian Adrin alias Rian. Saya kerja di kantor sampai larut malam. Yakin? Iya, Pak. Oke. Tapi saya menemukan ada konten di akun milik korban yang isinya bahwa korban bermasalah dengan pihak ketiga. Di sini, kalau misalkan Anda pelaku pembunuhan itu, tentu Anda akan menyewa orang ketiga, orang suruhan. Di sini siapa yang Anda maksud? Karena di sini alibinya cukup kuat. Enggak, Pak. Kami nggak ada masalah itu. Bahkan saya sudah membicarakan soal pernikahan, Pak, sama ibu sama bapaknya. Jadi nggak mungkin saya membunuh calon istri saya sendiri, Pak. Oke. Kalau misalkan Anda nanti terbukti melakukan pembunuhan itu, hukuman Anda akan lebih berat. Hasil pemeriksaan terhadap Rian tak memberi penyidik informasi yang diharapkan. Hanyalah informasi tambahan yang sayangnya tidak menyusun motif yang membantu penyelidikan. Satu-satunya cara lewat telaah rekaman mencari tahu identitas sosok pria mencurigakan yang membantu korban ke tangga darurat di hari kejadian. Kabarnya penyidikan polisi merambah ke dunia maya seperti Facebook, apa benar? Ya betul, tapi mungkin ini teknis saya tidak bisa sampaikan. Memang memakai beberapa teknis IT, tapi mungkin mohon maaf ini teknis tidak bisa sampaikan. Untuk sketsa wajah bang, katanya sudah dibuat. Nggak ada sketsa wajah. Sketsa wajah tuh yang tahu hanya korban. Korban meninggal. Dari mana kita bisa buat sketsa, kecuali saksi memang ada yang melihat bahwa ada beberapa kali orang yang tidak biasa hilir mudik di tempat TKP tersebut. Kabarnya ada wajah yang mirip di Facebook dan di CCTV, benar bang? Kira-kira lah begitulah. Eureka! 3 minggu dikejar, pelaku tertangkap juga. Bermula dari petunjuk rekaman kamera CCTV Mall Pacific Place di lantai 7, penyidik mengetahui ciri-ciri pelaku. Seluruh satpam yang identik langsung dibidik. Melewati serangkaian interogasi, identitas pelaku akhirnya dikantongi polisi. Ialah Mulyadi bin Saimin. Mulyadi ditangkap polisi saat sedang asyik mandi sekitar pukul 6 pagi. Pada hari Sabtu 11 April 2009 di Jakarta Timur di Jalan Tanah Merdeka RT 3 RW 6 Kampung Rambutan. 17 Maret 2009 di lantai 7,5 di Pacific Place tepatnya. Yang bersangkutan waktu itu sedang akan ikut tes di Kejania untuk mengikuti tes sekretaris. Ya. Sekretaris. Kemudian dari lantai 6 tersebut yang bersangkutan dibawa oleh korban, kemudian dipekik, dibekap, langsung ditusuk di lantai 7.
lantai 7,5. Nah, kemudian diambil barang-barang seperti yang tertera di depan rekan-rekan sekalian. Ini tasnya Ellen, kemudian ini kosmetiknya diakui oleh keluarganya. Ini tasnya yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Di lantai berapa, Pak? Kan Ya. kalau lantai 6 dan 7 itu kan area yang bukan untuk umum gitu. Di lantai berapa? Setidaknya berarti dia diseret kan? Betul, karena dia kan pelaku ini apal situasi. Dari pengakuannya dibekapnya di lantai berapa? Di lantai 6. Lantai 6 terus bawa dibekap, lantai 6 dicekik, ngelawan, dibawa ke lantai 7, masih ngelawan, lantai 7,5 dihantam. Itu jamnya selesai pulang kerja atau? Dia tidak masuk kan, dia sudah akan keluar, satpam sudah akan keluar dari itu. Jam 4 dia off, nah, besoknya mungkin sudah akan keluar karena memang menurut keterangan dari kepala security sana yang bersangkutan memang track recordnya kurang baik, sering tidak masuk, kemudian malas makan tulang dan lain sebagainya. Mulyadi bin Saimin berwatak licik dan banyak akal. Kepada penyidik ia menyangkal, perkila motif utamanya bukanlah soal material, melainkan pesanan seorang pria berinisial DA, lalu berubah mengaku disuruh rekan kerja. Pada akhirnya, segala jurus Mulyadi hanyalah rekaan basi, sehingga polisi yakin Mulyadi adalah pelaku tunggal yang dicari. Tadi sudah saya kejar, ini memang ada telepon kepada yang bersangkutan dari seseorang. Tapi saya kan akan mengejar dia, saya tidak begitu percaya. Karena pada awal penangkapan pagi pun dia bilang saya bukan pelakunya, saya disuruh oleh Hermanto. Satpamnya, kita ambil lagi satpamnya, ternyata tidak. Ini pelaku yang asli gitu. Jadi ini saya belum percaya. Eksekutornya dia lah. Ya, sedang saya udah mengaku eksekutor dia. Maria Francisca Bernadette Ellen meninggal di usia 22 tahun, putri sulung dan semata wayang dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Edi Suciadi dan Leni Kosasi. Betapa tragis, sepasang orang tua harus mengubur anaknya yang gadis. Iringi ratapan serta isak tangis. Berbahagialah yang berdiam di rumah. Pastur memimpin prosesi misa requiem di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Emosi keluarga hancur lebur. Nikmati hidup kekal kami mohon. Pak, tolong turun dulu Pak, Bapak. Mari kita berdoa. Sangaran Tuhan Sararang Pak, kabar berpilaku aku mengusul. Berarti Bang pasal 340 ya berencana? Sementara kita kenakan ada. Polisi menuntaskan penyelidikan. Mulyadi bin Saimin merupakan pelaku tunggal pembunuhan. Sejumlah barang bukti yang ditemukan makin menguatkan. Mulai dari barang pribadi korban, lalu pakaian, tas ransel, sampai ponsel pelaku yang terdapat bercak darah korban. Motif pelaku juga disimpulkan murni perampokan. Tidak ditemukan ada perencanaan pembunuhan. Apalagi siasat pelaku menyebutkan soal pesanan untuk membunuh korban ternyata hanya sekadar bualan.
Polisi menjerat Mulyadi dengan pasal pencurian dengan kekerasan, dilapis dengan pasal pembunuhan. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, vonis 8 tahun penjara akhirnya diganjarkan. Hanya menjalani setengah dari masa hukuman, 4,5 tahun kemudian, Mulyadi bin Saimin kembali bebas berkeliaran. Senin 16 Juni 2014, dalam perjalanan berangkat tugas, tiba-tiba niat jahat kembali terlintas. Ketika sorot matanya menangkap Nurimah, seorang karyawati staf kebersihan yang terlihat lemah. Tak kenal kasihan, bertubi-tubi Mulyadi memukuli korban. Hawa nafsu menguasai, korban hendak digagahi. Woi, woi ngapain lo, woi? Woi. Mbak, bangun mbak. Mbak. Identitas Mulyadi lekas diketahui polisi setelah memperoleh informasi akurat dari korban dan saksi. 4 hari kemudian, di tempat kerjanya di kawasan Kebonceruk, Jakarta Barat, Mulyadi bin Saimin dilipat. Polisi kembali menjerat si penjahat kambuhan dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan 15 tahun pidana penjara ancaman maksimal hukuman. Akankah menjamin Mulyadi kan jera